Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Febrian Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas ketiga dari mata pelajaran jaringan komputer yang menggunakan yang dikerjakannya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Langsung saja kita buka aplikasinya. Scope paket tracernya. Maaf agak lama untuk tampilannya. Nah, muncul seperti ini. Kita tunggu. Teman pertamanya seperti ini. Oke, kita langsung ke soalan pertama, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk 4 komputer dan 1 buah switch-nya. Masuk ke tampilan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membuat switch-nya dulu. Di sini untuk mencari switch atau komputer, kita lihat di pojok kiri bawah ada network, ada device, komponen, connection, switch, router, dan lain-lain. Dan kita klik untuk switch-nya, klik, lalu kita geser ke atas penempatannya. Oke, switch. Lalu kita buat komputer, klik ke device, lalu pindah ke kanan dikit, lalu kita pindahkan komputer 1, komputer 2, komputer 3, dan satu lagi komputer 4. Untuk menghubungkan komputer dengan switch, kita menggunakan connection. Ini koneksinya berbeda-beda. Komponennya kita gunakan yang straight. Straight kita klik, lalu kita hubungkan ke komputer, isi ke flash Ethernet, lalu hubungkan ke switch, yaitu flash Ethernet 1. Lalu lakukan hal yang sama pada semua komputer. Ini menggunakan flash Ethernet 0, hubungan ke switch, flash Ethernet 2. Lalu komputer 3, Ethernet 0 ke switch, flash Ethernet 3. Komputer 4 juga sama, kita pakai connection ke switch, flash Ethernet 4. Jika sudah terhubung seperti ini, kita rubah untuk IP. IP-nya kita klik sini. Kita geser dulu. Dan terganggu aplikasi Zoom karena saya pakai aplikasi Zoom. Nah, ini kita lalu ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi. Jika sampai IP konfigurasi, kita cek dulu IP konfigurasinya pakai DHCP atau static. Jika DHCP, kita pindahkan dulu ke static. Kalau sudah ke static, maka sudah benar. Untuk IP-nya kita isi untuk IP 192.168.0.1 untuk komputer 1. Terus subnet masknya kita pakai default, yaitu 255.255.255.0. Jika sudah diisi kedua ini, kita langsung close aja.
Lalu kita isi dengan komputer lain sama ke IP konfigurasi, kita ke statik, lalu untuk IP komputer kedua kita gunakan IP titik kosong titik dua. Untuk IP komputer atau device ini tidak boleh sama ya. Kita harus isi beda-beda supaya tidak ada yang koneksinya tabrakan. Untuk subnet mask-nya kita sama 255.255.255.0. Kita pindah ke komputer ketiga sama ke desktop, lalu IP konfigurasi statik IP 192.168.0.1 maaf titik 3 untuk komputer 3 tidak boleh sama ya, perlu diingat. Dan subnet mask-nya kita isi default. Lalu komputer 4 juga sama ke desktop IP konfigurasi statik IP address-nya 192.168.0.4. Subnet mask-nya default. Oke. Jika sudah terhubung semua ke switch, untuk pengecekan melalui ping, hubungkan sehingga bisa melakukan ping, kita cek untuk komputer 1, kita ke desktop, lalu klik web browser. Maaf, salah tadi. Untuk ini kita pindah ke command prompt. Kita tunggu loadingnya dulu, lalu kita close. Pengecekan ping ya, perlu diingat. Kita ke command prompt, lalu isikan ping. Untuk ping, lalu spasi, kita klik IP address komputer yang lain. Jika ini komputer 1, yang tadinya 192.168.0.1, kita isikan yang komputer yang kedua, yaitu 192.168.0.2. Lalu kita enter untuk pengecekannya. Jika komputer tersebut terhubung, maka ciri-cirinya yaitu ada tulisan reply. Maka sebenarnya komputer 1 dengan komputer 2 ini terhubung. Lalu kita lakukan cek lagi ke komputer 3, yaitu kita ping lagi, ping spasi 192.168.0.3. Kita enter, terhubung ya. Ini ada tulisan reply, maka terhubung. Kita isi lagi ping 192.168.0.4. Nah, terhubung. Maka tugas pertama berarti sudah selesai. Ini terhubung semua. Jika komputer 1 dicek untuk komputer 2, 3, 4, maka sebaliknya akan terhubung. Kita lanjut ke soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP server. Nah, untuk server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer, maka kita lanjutkan memakai jawaban soal nomor 1. Ini cuma kita tambahkan server ya. Server untuk HTTP servernya. Ini namanya kita ganti dulu supaya mudah mengenalinya. HTTP server. Enter. Lalu kita rubah konfigurasinya ke desktop, lalu ke IP konfigurasi, kita ke statik,
Lalu IP address-nya kita isi 192.168.0 titik yang terakhir ini kita isi yang berbeda dengan komponen-komponen lainnya, yaitu komputer yang lainnya. Jika tadi 1 sampai 4 bisa kita gunakan 5 untuk HTTP servernya, atau bisa gunakan supaya lebih mudah kita isi 99, atau terserah, nggak apa-apa. Lalu subnet mask-nya masih sama, default. Lalu kita jangan close dulu, kita pindah ke service. Kita rubah dulu HTTP, kita on. Lalu kita ubah supaya mudah mengenalinya, berhasil atau tidak, kita ke index. Index ini kita edit. Lalu tulisan Cisco Packet Tracker kita rubah saja menggunakan eh, nama saya nggak apa-apa, rifki.com. Lalu kita selesai, kita save, kita yes, kita close. Jika sudah dikonfigurasi, kita hubungkan HTTP servernya ke, kita pakai auto supaya lebih mudah. Kita hubungkan ke server, maaf, ini kita switch ke server. Ini terhubung. Untuk mengecek apakah HTTP servernya terhubung dengan komputer-komputer ini, kita cek melalui web browser. Kita tunggu sampai muncul tampilan. Nah, kita muncul web browser. URL ini kita isi dengan IP address HTTP servernya tadi, yaitu 192.168.0.99. Lalu kita klik Go. Nah, jika tampilan web browsernya seperti ini, maka eh, komputer satu ini terhubung dengan HTTP servernya. Kita cek lagi dengan komputer yang lain, yaitu contohnya komputer 2, sama kita ke web browser, kita tunggu, muncul web browsernya, kita isi tadi, IP address HTTP server 192.168.0.99. Nah, enter lagi. Tampilannya seperti ini, maka komputer 2 terhubung dengan HTTP server. Lalu kita cek komputer 3, jika komputer 4. Ini kita isi 92.168.0.99. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di komputer yang lain, maka komputer 3 terhubung dengan HTTP server, dan kemungkinan besar komputer keempat itu juga terhubung ke HTTP servernya. Hmm. Nah, sini 192.168.0.99. Nah, ini webnya masuk ke review.com, maka terhubung ke HTTP servernya. Komputer 4 terhubung dengan HTTP server. Jadi untuk soalan nomor 2 sudah terjawab. Untuk pengecekan komputer bisa mengakses layanan HTTP server.
Lalu pindah ke soalan nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer dan pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita eh, untuk soalan ini berarti ini seperti yang lain. Ini masih terhubung. Jadi kita lanjutkan saja. Kita tambahkan satu buah server DNS karena satu server HTTP dan 4 komputer tadi sudah kita buat. Kita lanjut untuk ini kita tambahkan server satu lagi untuk DNS servernya. Ini kita isi, maaf kita ganti nama dulu ke ganti DNS server S server, kita enter. Lalu kita ubah konfigurasi yang di dalamnya yaitu di desktop IP konfigurasi untuk IP address kita buat beda 2168.0 titik tadi 99 berarti kita lanjutkan ke 100 untuk DNS server subnet mask sama default 255. Terus untuk ini selanjutnya kita rubah DNS servernya yaitu kita rubah sama seperti IP address DNS server yaitu 192.168.0.100. Setelah itu kita lanjut ke service. HTTP-nya kita nggak usah dirubah, masih sama tadi. Kita langsung ke DNS-nya saja. Tampilan DNS ini, kita DNS service kita on-kan terlebih dahulu. Lalu untuk nama ini, kita rubah untuk mempermudah kita mengakses DNS servernya. Kita buat nama seperti buat mudah aja sama saya tadi rifki.com. Ini berfungsi untuk mempermudah kita untuk mengingat masuk ke web browser dan merubah eh, yang di URL tadi IP address dari HTTP server. Untuk address ini kita buat IP address HTTP server tadi 192.168.0.99. Seperti ini, kita cek terlebih dahulu. Sebelum kita cek, kita add-kan ini di record, lalu kita close. Lalu setelah dirubah konfigurasinya, kita hubungkan switch ke DNS server menggunakan kabel auto ke switch lalu ke DNS server. Setelah ini terhubung, kita rubah DNS server yang ada di HTTP server dan komputer 1 sampai komputer 4 menggunakan DNS server ini, yaitu tadi 192.168.0.100 dan kita rubahnya di desktop ke IP konfigurasi. Lalu di sini yang dirubah cuman DNS servernya isi 192.168.0.100. Sebenarnya saya copy terlebih dahulu supaya nanti tinggal nempel-nempelkan saja. Lalu jika sudah, kita close. Kita rubah ke komputer 1 sama yang dirubah cuma DNS servernya. Kita hapus, lalu kita pastekan dan lakukan hal yang sama pada komputer-komputer yang lain. IP konfigurasi ke DNS server, kita paste IP address-nya,
Selanjutnya sama komputer 3, kita ke IP konfigurasi, DNS server, paste, kita close, dan terakhir komputer 4, kita ke IP, ke DNS server, kita pastikan, lalu kita close. Nah, ini sudah terhubung dengan DNS servernya. Untuk mengecek DNS server apakah terhubung dengan HTTP servernya, kita cek ke komputer, lalu ke web browser, kita tunggu loadingnya. Sebentar. Nah, ini untuk URL-nya, tadi kan kita isi 192.168.0.99. Nah, ini kita rubah nama yang ada di DNS servernya tadi, yaitu rifki.com. Lalu kita enter. Nah, tampilannya seperti tadi, yaitu Rifki ke web rifki.com. Maka untuk komputer satu ini bisa mengakses HTTP server yang terhubung dengan DNS servernya yang kita rubah tadi. Kita cek lagi menggunakan komputer yang lain. Kita ke web browser. Komputer 2 kita cek. Kita tunggu loadingnya. Kita ke URL lalu ketik rifki.com untuk aksesnya. Tampilannya berhasil masuk ke website rifki.com, maka bisa kita simpulkan untuk komputer yang lain sama, karena kita kan tadi pastikan IP konfigurasi dari komputer satu ke komputer 4, maka sudah dipastikan komputer yang lainnya terhubung. Oke, untuk tugas soal ketiga ini, soal yang nomor 3 ini, kita berhasil ya untuk mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk soalan nomor 4, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Yaitu kita nanti buat seperti ini. Lalu perintahnya kita lakukan yang pertama, ping dari PC0 ke PC1. Oke, PC1 ke PC0, buka web browser, com, oke. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu ya untuk struktur jaringannya. Maka kita tidak melanjutkan yang ini, kita hapus dulu. Kita delete, delete semua. Jika delete, delete semua, delete, dan delete, bersihkan. Oke, tampilannya sudah bersih. Selanjutnya, kita buat seperti tadi, yaitu ada PC0, 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 terus ada PC1. Oke, lanjut ke server dan server.
DNS server, dan satu lagi tadi switch ya. Oke, switch. Kita rapikan terlebih dahulu supaya tampilannya lebih enak. Oke, sama kita cek switch, Oke, kita tambahkan switch 2 ya berarti ya. Oke, sini kita tambahkan switch sini, lalu switch lagi sini. Supaya kita simpan terlebih dahulu seperti ini. Ini sama PC1 di bawah, PC0 di atas. Kita selanjutnya hubungkan menggunakan kabel ke PC0. Maaf, ini klik pakai auto dengan PC0 ke switch. Lalu selanjutnya server, server ke switch, lalu PC1 ke switch. Selanjutnya kita hubungkan switch ke router, lalu switch 2 ke router. Oke, baik. Selanjutnya kita konfigurasi dari PC0 server, server 1, server 2. Oh, kita rubah terlebih dahulu ya sesuai dengan perintahnya, yaitu tadi ada ilcom.com dan DNS server pendilcom.com. Oke, kita rubah sesuai namanya. Kita rubah ilcom.com. Sini ada DNS server, DNS server. Selanjutnya di sini pendilcom.com, pendilcom.com. Oke, semuanya sama. Kita konfigurasi. Sebelum konfigurasi, kita buatkan dialog supaya lebih mudah. Kita share lagi, klik tadi, set. Nah, ya, ini tadi tambahkan not ya, nama masing-masing ya. Itu untuk IP address-nya 192.168.0.1 untuk IP address ilcom.com. Lalu kita buat untuk address gateway, kita isi 168.0.99 untuk gateway. Lalu kita isi selanjutnya untuk DNS server yang kita rencanakan untuk DNS server ini. Saya rencananya mau membeli IP address-nya, kita buat 168.0.2
2 untuk DNS server ini. Selanjutnya kita untuk mempermudah, maka kita kopikan terlebih dahulu. Seperti ini 192.168.0.2 untuk IP address DNS server, lalu 192.168.0.99 untuk gateway, lalu 192.168.0.2 untuk DNS servernya. Kita kopikan, copy, lalu kita klik paste di sini. Oke, kita matikan dulu ya, supaya lebih mudah. Nah, sini dulu 192 titik 168 titik ini ke jaringan yang lain kita buat jangan seperti yang di atas, kita cuma tambahkan saja 1.1 untuk server pendilcom.com ini. Lalu 192.168.1.99 untuk gateway-nya. Gateway. Lalu untuk DNS servernya kita isikan seperti DNS server yang ada di sini. Isikan yaitu 192.168.0.2. Lalu selanjutnya di sini kita rubah, kita isikan konfigurasinya 192.168.1.2, lalu 192.168.1.99 untuk gateway, lalu 192.168.168.0.2 untuk DNS servernya. Sebentar, ini komputer saya ini agak lemot karena baterainya habis. Sebentar, saya isikan dulu. Baik, saya lanjutkan kembali. Eh, ini sudah diisi semua. Kita cek untuk ya, yang ini kita belum rubah. Kita rubah IP address untuk PC kosong. Kita buat ini 2 tadi habis DNS. Terus ini kita buat 3 untuk PC kosongnya. Lalu kita oke.
Setelah itu kita buat, kita isi konfigurasinya satu persatu. Kita awali ke HTTP server yang em, ilcom.com. Lalu kita desktop, kita rubah IP konfigurasi ke static, IP address kita isi 192.168.0.1. Oke, selanjutnya subnet mask kita isi default. Gateway-nya kita isi tadi yang 192.168.0.99.99. Lalu DNS servernya kita isi yang 0.2.2. Berhubung ini buat HTTP server, kita rubah di sini untuk HTTP-nya. Yang kita rubahkan yaitu di indeks nomor 5 tadi. Kita ganti supaya lebih mudah mengenali webnya. Kita ganti eh, ilcom ilcom.com. Lalu kita save, kita close, kita rubah yang di PC1, kita konfigurasi. Ini kita isikan seperti ini. Kita catat tadi, titik 3, IP address komputer PC0 ya, maaf tadi PC1, PC0, kita gateway isi di 0.99. DNS servernya kita isikan di titik 02. Kita close karena ini komputer. Lanjut kita ke server pendilcom.com. Kita rubah IP konfigurasinya dulu. Kita buat tadi bukan kosong ya, karena di sini sudah beda beda jalur. Kita rubah satu ini tadi. 1.1. Subnet masknya default masih sama. Untuk gateway-nya kita isikan titik 1 ya, titik 1.99. DNS servernya kita isikan yang DNS server awal yang di atas tadi. Ini titik 0.2. Service, lalu ke HTTP, kita edit yang indeks, kita buat pendilcom.com. Pendilcom.com. Kita save. Yes. Selanjutnya konfigurasi PC1, kita ke desktop, lalu IP konfigurasi, addressnya kita isi titik 2, 1.2, subnet sama, gateway 1.99, DNS servernya 0.2. Kita close. Setelah, oh ya ini DNS servernya kita belum buat. Kita ke desktop, IP konfigurasi, kita isi DNS IP address-nya 0.2. Ini subnet masknya default. Gateway defaultnya kita isikan 0.99.
Lalu DNS servernya ini 0.2. Pindah ke service, lalu ke DNS. Kita on-kan terlebih dahulu untuk DNS service-nya. Terus kita namai sesuai yang kita inginkan, yaitu kita buat dulu untuk web ilkom.com. Itu ilkom.com. IP address-nya menggunakan IP address di server ilkom.com, yaitu 192.168.0.1. 0.1. Sudah kita add, kita buat. Lalu kita buat server satunya, yaitu pendilkom.com. Kita di sini pendilkom.com. IP address-nya kita rubah, kita kasih yang ada di server pendilkom.com ini, yaitu 1.1. Kita add. Nah, ini kita sudah selesai membuat strukturnya. Belum? Belum. Karena routernya belum disetting, kita ke config terlebih dahulu. Lalu gigabit ini kita ganti untuk isi IP address. Kita isikan IP address yang di sini 1.1. Lalu subnet mask default kita oke. Lalu selanjutnya yang gigabit satunya lagi kita buat 0.1 yang ada di server. Sebelumnya kita on-kan terlebih dahulu. Yang satunya lagi kita on-kan. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita pindah ke soal. Pindah ke soal. Soal pertama, lakukan perintah ping dari komputer PC0 ke PC1 dan pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Kita lakukan ping. Tadi kita rubah ya, dan dirubah. Kita ke ping. Kita ping PC0 ke PC1. Kita ping ke command prompt. Ping PC satunya yang ini berarti kita ping 192.168.1 ya. 1.1.2. Kita enter. Berarti ini masih ada yang salah karena ini timeout ya. Kita cek terlebih dahulu untuk kesalahannya tadi. Hmm, Enggak salah ini kebalik ya. Coba kita rubah. Ini kosong. Satu. Oke, kita ping.
192.168.1.2. Masih salah ya. Berarti ya kita cek terlebih dahulu. Hmm, Kita cek untuk IP konfigurasinya 0.2 192. Di sini IP konfigurasi 92. Oke. Song satu tulis sama. Oke. Saya pause dulu untuk membersihkan waktu. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya saya minta mohon maaf karena tadi saya mencari-cari karena ada kendala, yaitu saya temukan di routernya. Tadi saya salah memasukkan gigabit Ethernet, yaitu yang awalnya 1.1 itu IP address-nya ternyata itu saya lupa kalau memasukkan itu gateway, pakai gateway. Dan salah satunya, yang satunya juga gateway dari jaringan uh, ilkom.com tadi yang dari atas. Dan perlu diingat untuk kabelnya, kadang kita salah atau error itu kebalik dari Ethernet 0 per 0 ini, kadang kita isikan sebaliknya dari Ethernet 01 ini. Jadi, kesimpulannya kebanyakan itu salahnya dari antara gigabit ini kebalik, atau juga bisa lupa dengan mengisi IP address menggunakan gateway. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor satu, yaitu tadi saya searching-searching, ternyata ketemu dari YouTube. Dan selanjutnya kita lanjut ke perintah satu, ping dari komputer PC kosong ke PC satu menggunakan ping dari PC kosong ke PC satu. PC kosong ke PC satu. Kita cek, lalu command prompt, lalu kita ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, di sini reply ya. Maka eh, connect antara PC kosong dengan PC satu. Kita lanjut ke soal 2. Yaitu perintah ping dari PC satu ke PC kosong. Baik, lanjut. Kita ping dari PC satu ke PC kosong. Dan, maaf, ke command prompt, ping, yaitu IP address-nya 192.168.0.3 untuk PC satu ini. Kita enter, dan hasilnya reply. Maka terhubung
antara PC1 dengan PC kosong. Selanjutnya kita ke soal 3, buka web browser, akses Ilkom dari PC1. PC1 kita mengakses server Ilkom. Kita coba buka web browser. Kita tunggu. Eh, Nah, kita masuk ke URL, kita akses ilkom, ilkom.com, mengakses server di ilkom.com tadi. Enter. Nah, untuk eh, PC1 mengakses server dari ilkom.com ini terhubung dan tampilannya seperti ini yang kita rubah di indeks dari server ilkom.com ini. Selanjutnya, lanjut ke soalan nomor 4. Buka web browser akses pendilkom.com dari PC kosong. Baik, kita lakukan PC kosong ke server pendilkom.com ini. Kita tunggu. Mohon maaf untuk reaksinya di laptop saya agak lemot. Kita masuk ke URL, lalu ketik pendilkom.com. Nah, enter. Tampilannya berhasil dan muncul seperti ini. Eh, maka PC1, PC kosong, maaf, PC kosong bisa mengakses ke server pendilkom.com ini. Dan selesai. Sebelumnya minta maaf atas durasi waktu yang cukup lama dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekiranya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.